Oke, saya mundurkan dulu. Rahayu, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Romo Adi. Terima kasih masih hadir. Mudah-mudahan semuanya serba sehat, ya, tidak kekurangan kondisi apapun. Kesadaran juga bagus. Semuanya dalam kondisi yang terbaik. Tadi saya ada sedikit gangguan teknis ya, jadi agak lama sedikit. Baik Bapak Ibu, meditasi elemen api sebetulnya juga dilengkapi dengan apa namanya, praktek yoga dan diet. Tapi Yohana nggak sampai melintir-melintir badan seperti yang apa namanya selama ini dilihat ya. Ada beberapa jenis teknik yoga yang dikembangkan. Maaf. Atau seperti Pilates juga ya, tidak seperti itu, tapi memang yoganya yoga sederhana. Kemudian juga ada dietnya, yang mana dietnya ini lebih bertujuan seperti puasa. Sorry, tadi makan kebanyakan minyak. Seperti puasa dan juga lebih banyak makan buah-buahan ya. Kemudian juga ada diet. Kalau Anda penggemar kopi ya, mungkin Anda akan senang ya, karena kita menggunakan medianya juga salah satunya adalah kopi. Kemudian ada juga apa namanya? Teh ya. Kemudian ada juga menggunakan ramuan fermentasi juga ada ya. Kebetulan Pak Setiaji, Romo Setiaji, saya juga sedang mengembangkan ramuan fermentasi ya, yang mana nantinya akan kita gunakan. Itu semua untuk menopang kesehatan. Nah, jadi ini merupakan suatu metode holistik ya. Holistik itu artinya keseluruhan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita harus perhatikan betul. Ya. Bahwa makanan atau minuman itu cocok tidak dengan kebutuhan tubuh kita. Ya. Semakin umur kita bertambah, tentu saja terdapat penurunan kondisi tubuh ya, pada bagian-bagian atau organ tertentu. Kita harus tahu, kita harus perhatikan ini. Sehingga kebutuhannya juga berbeda. Ada yang tadinya sedikit, kemudian harus lebih banyak. Kemudian yang tadinya cukup banyak harus dikurangi. Nah, ini kita harus perhatikan betul. Yang mana yang harus ditambahkan, yang mana yang harus dikurangi. Selain apa yang masuk ke dalam tubuh kita diperhatikan, juga apa yang keluar dari tubuh kita juga perhatikan, harus perhatikan. Karena apa yang keluar dari tubuh kita juga menggambarkan kondisi sebetulnya kesehatan kita. Ya, mohon maaf, mungkin misalnya kalau misalnya kita sedang buang air kecil, ya, warna daripada air seninya kita juga perhatikan, ya, kekentalannya juga kita perhatikan. Kemudian kalau misalnya buang air besar juga begitu sama, ya, warnanya, aroma, karena itu tidak semua sama, ya, kepadatan, tekstur ya dan sebagainya itu kita harus perhatikan. Karena apa yang keluar dari tubuh itu juga mencerminkan kondisi kesehatan di dalam tubuh kita yang sesungguhnya. Keringat juga sama. Ada yang kadang-kadang keringatnya banyak ya, tapi tidak lengket. Ada yang keringatnya cuma sedikit tapi lengket sekali. Ya, seperti berlendir ya, seperti berlendir. Kita juga harus perhatikan itu. Kemudian ada bagian tertentu yang lebih sering keringat dingin ya.
kita harus perhatikan bagian-bagian mana yang sering mengalami keringat dingin. Kemudian ada yang bagian tertentu cepat memar misalnya ya, karena faktor angin ya. Jadi anginnya hanya khusus di bagian tertentu saja. Misalnya di rusuk sebelah kanan atau rusuk sebelah kiri ya, itu berbeda-beda. Nah, kita harus perhatikan betul. Karena ini disebut sebagai metabolisme ya. Apa yang masuk, apa yang keluar, proses di dalamnya secara keseluruhan itu adalah metabolisme ya. Nah, sementara meditasi elemen api itu adalah melengkapi energi. Jadi energi dari apa yang masuk di dalam tubuh ya, kemudian kita lihat hasilnya yang keluar dari tubuh ya. Kalau misalnya keluar dari tubuh misalnya katakanlah mohon maaf BAB-nya beberapa hari sekali ya, tidak setiap hari, itu juga harus diperhatikan durasinya ya. Selain warna, bentuk, tekstur, aroma dan sebagainya juga durasinya itu juga kita harus perhatikan. Ini memang holistik ya, bukan cuma pola tidur, bukan cuma pola makan, bukan cuma pola kerja, bukan cuma pola berpikir, ya semuanya diperhatikan karena ini menyangkut keseluruhan tubuh kita. Ya. Nah, termasuk energi. Bagaimana cara kita mengolah energi itu? Energi yang didapat dari makanan, energi yang didapat dari sinar matahari, yang didapat dari udara, juga energi yang kita bakar sendiri ya melalui misalnya adalah lemak-lemak tubuh, kemudian gula yang tersimpan ya di dalam lemak atau di dalam pankreas ya, itu juga kita harus perhatikan ya. Berapa besar gula yang harus kita bakar. Nah, meditasi elemen api memungkinkan kita untuk mengatur itu semua ya, jadi energinya betul-betul maksimal untuk kesehatan badan gitu. Nah, mungkin mulai dengan minggu depan ya, saya akan mencoba paling tidak 1 bulan sekali kita akan melakukan latihan detox ya. Bagaimana mengeluarkan racun-racun yang tersimpan di tubuh, kemudian mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan dengan lancar, dengan baik oleh tubuh ya. Ini sangat penting sekali. Mengenali mana yang jenis racun, mana yang bukan racun. Mengenali mana yang sisa metabolisme, sekian lama, mana yang baru, ya itu kita harus tahu. Ya. Ini maintenance secara keseluruhan, ya overhaul. Ya. Kalau kalau tubuh kita tidak pernah, mobil aja itu ganti oli setiap 10.000 kilometer sekali. Ya, mobil itu loh, disayang-sayang ya. Disayang-sayang. Motor itu ganti oli setiap 5.000 kilometer sekali. Kemudian perawatan dalamnya itu mesinnya per berapa ratus ribu kilometer sekali. Ya, masa badan kita tidak. Sekian puluh tahun digunakan itu tidak pernah overhaul. Ya. Tidak pernah dibersihkan ke dalam. Tentu kita harus bersihkan ini. Ya. Sehingga manfaatnya adalah ketika dibersihkan, kita merasa lebih enteng, lebih ringan, energinya lebih bagus. Ya. Kemudian tentu saja ini menopang kesehatan, menopang usia yang lebih panjang. Nah, baik. Hari ini kita akan bermeditasi elemen api dengan metode standar, memutar objek ya di 3 titik. Nanti pada saat ending dari latihan meditasi elemen api, mungkin sekitar 5 atau 10 menit terakhir ya, kita mencoba untuk diam, hening. Usahakan pada awal-awal dari latihan ini, apinya benar-benar menyala, ya, kompornya menyala, kemudian fokus, ya, sederhanakan pikiran, lebih sederhana lebih bagus, ya, lebih sederhana lebih bagus.
fokus, ya, aware, lebih sadar, ya, terhadap objek yang diamati sehingga apinya merata. Setelah apinya merata, kemudian beberapa menit terakhir kita hanya sekedar enjoy. Kalau kemarin-kemarin kita tidak pernah menikmati bagaimana api ini menyala, ya. Sekarang kita berikan sisa waktu beberapa menit menikmati api, ya, yang menyala ini. Seperti kalau misalnya Anda menyalakan api unggun, ya, di awal Anda cuma bolak-balik kayunya, ya, terus sudah selesai, ya, ditinggal begitu saja. Tapi kita tidak pernah diam sejenak, hanya sekedar memandang api, ya, merasakan hangatnya api, diam saja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah dengar musik, nggak usah sambil ngemil, nggak usah ngapa-ngapain, hanya sekedar diam memandang api, merasakan hangatnya saja. Itu itu pun juga memberikan ketenangan, ya, dalam diri kita, ya. Itu membangkitkan energi juga dalam diri kita. Nah, oleh karenanya beberapa menit terakhir kita gunakan untuk itu, ya. Baik, mari kita duduk yang nyaman. Tangan diletakkan di depan lutut seperti ini, di atas lutut, badan ditegakkan, arahkan pandangan ke bawah depan sejauh kurang lebih sekitar 1 meter, tetapi kita tidak tertarik dengan apa yang terlihat. Kita tenangkan tubuh dan juga pikiran. Mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Kita tenangkan tubuh dan pikiran. Kita rasakan seluruh tubuh bersamaan. Baik, sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Oke, sekarang rasakan wajah, kendorkan wajah. Seluruh bagian wajah dikendorkan. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Sekarang rasakan telinga, kendorkan telinga.
Dengarkan suara keheningan di telinga saat kita mengendorkan telinga. Kemudian kendorkan wajah. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan kepala bagian belakang. Sekarang kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan pada kedua tangan dengan lutut. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Sekarang kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan kaki dengan lantai. Kendorkan. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dirasakan bersamaan. Mata tetap terbuka. Kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Pejamkan matanya perlahan. Dan rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata.
Kemudian kendorkan bola mata. Tenangkan bola mata. Sekarang kendorkan telinga. Dengarkan suara keheningan di telinga. Seperti suara serangga di tengah hutan, keheningan itu terdengar di telinga. Kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut, dan tersenyumlah diri sendiri. Kemudian rasakan seluruh bagian kepala bersamaan. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Dengarkan suara keheningan di telinga, tersenyum untuk diri sendiri, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Kemudian kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam rongga perut. Perhatikan betul perut dikendorkan, dirasakan semuanya. Jika terasa gerakan nafas di perut, bagus. Berarti ketenangan pikiran Anda bagus.
Semakin tenang pikiran, nafas akan turun ke bawah jauh ke diafragma perut. Kemudian sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Pastikan setiap bagian dari tubuh, dari atas sampai ke bawah, hingga ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Tersenyumlah dan dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang, mari kita berbicara dengan diri sendiri, dan senyuman, dan dengan keheningan. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena telah menemui hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah yang indah untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Setiap istirahat dengan baik. Sekarang rasakan sentuhan tangan sebelah kiri. Rasakan sentuhan tangan sebelah kanan dengan lutut. Rasakan seluruh tubuhnya. Silakan atur konsentrasinya dari kiri ke kanan sebanyak 4 hitungan sebelah kiri, 4 hitungan sebelah kanan, dan kemudian Anda mencatat kesadaran tubuh juga 4 hitungan. Berputar secara perlahan, jelas, sambil Anda memastikan bahwa Anda tetap tersenyum untuk diri sendiri.
Anda mendengarkan suara keheningan di telinga, dan Anda terus memutar konsentrasi dari kiri ke kanan, dimulai dari sekarang. Sekarang berhenti, rasakan seluruh tubuh saja bersamaan, rasakan semua titik sentuh pada tubuh bersamaan, sentuhan antara tubuh dengan pakaian, atau sentuhan antara kedua telapak tangan dengan lutut, atau sentuhan antara kaki dengan lantai. Kemudian diberi label, duduk, duduk, rasakan duduknya, duduk, rasakan seluruh tubuh duduk, duduk, label, duduk, 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 duduk. Sekarang rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan, di label, duduk, duduk, duduk. Rasakan tubuhnya berdenyut saat di label, duduk, duduk,
duduk, duduk, duduk. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada telapak tangan kanan dengan lutut. Rasakan sentuhan pada telapak tangan kiri dengan lutut. Kemudian rasakan seluruh tubuhnya bersamaan. Kita akan memutar dari kanan ke kiri, mulai dari sekarang. Jangan lupa tersenyum untuk diri sendiri, dengarkan suara keheningan di telinga, putar dengan 4 ketukan, perlahan saja. Rasakan dan sadari lebih banyak. Baik, sekarang seharusnya tubuh sudah cukup panas. Rasakan panas di seluruh tubuh ini menjalar, baik di luar maupun di dalam tubuh. Rasakan saja panasnya, dan kita menyelam ke dalam kesadaran tubuh lebih dalam. Pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik. Tersenyumlah untuk diri sendiri, dengarkan suara keheningan di telinga, menyelam ke dalam kesadaran tubuh lebih baik, dan rasakan hawa panas di sekeliling tubuh.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan, kemudian diberi label, duduk, 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 terus sampai seluruh tubuh berdenyut, duduk, 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 rasakan seluruh tubuhnya, duduk, 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 terus seperti itu. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh, tidak perlu dilabel, kendorkan, rasakan saja hawa panasnya, dengarkan kembali suara di sekitar, rasakan udara di sekitar tubuh, buka matanya perlahan. Meditasi selesai, kurang lebih 35 menit. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan malam ini bahwa bukan cuma tubuh yang melakukan proses metabolisme, tetapi mental kita juga, pikiran dan kesadaran kita juga. Jika apa yang masuk ke dalam tubuh diolah, kemudian kelihatan apa yang dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk berbagai macam kotoran yang merupakan hasil dari metabolisme itu, lalu apakah apa yang masuk ke dalam pikiran kemudian diolah dalam berbagai macam aktivitas mental, itu ada yang dikeluarkan. Ada. Berbagai macam gejolak batin, ya, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kemarahan, kejengkelan, kemudian kebencian, kemudian kegembiraan, ya, dan sebagainya, itu merupakan hasil daripada olah yang terjadi di dalam batin. Ya. Kelihatan tidak keluarnya itu di mana? Tidak kelihatan. Ya. Cuma kita tahu. Nah, kalau misalnya sisa metabolisme di dalam tubuh, ya, dalam bentuk materi, ya, sisa-sisa makanan, kemudian dan lain sebagainya yang menumpuk di dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan melalui metabolisme, itu
tersimpan bisa di dalam jaringan lemak, bisa di dalam usus, ya, di dalam usus besar terutamanya, maupun pada bagian-bagian yang lain, di ginjal, ya, di empedu, ya, bisa jadi di hati, di organ hati, kemudian di jantung juga ada, di paru-paru juga ada, ya, sisa-sisa dari metabolisme itu. Itu perlu untuk dikeluarkan. Nah, tetapi sampah-sampah batin ini itu apa ada tempatnya yang mewadahi sampah-sampah batin ini? Ada. Nah, di dalam Buddhisme, wadah tempat sampah ini yaitu bawang gacita. Kalau bahasa umumnya yang dikenal adalah alam bawah sadar. Ya. Nah, ketika misalnya kita satu ketika sedang sendiri, ya, terus kita teringat dengan seseorang yang tidak menyenangkan, yang memberikan kesan negatif ya kepada pengalaman hidup kita, kemudian kebenciannya timbul, dan ini kemudian menyala, ya, kebenciannya. Kita langsung emosi. Ada seseorang ya, ada keluarga kita yang menyebut namanya saja itu sudah langsung menyala. Ya. Emosinya sudah muncul. Ini merupakan sampah yang tertumpuk di dalam batin yang tidak kita keluarkan ya, sangat lama. Next time saya akan ajarkan ya bagaimana pikiran bekerja ya, sehingga sampah-sampah ini muncul dengan sendirinya. Ya. Mungkin besok ya atau lusa. Tapi hari ini saya ingin memberitahukan bahwa bawang gacita atau yang kita kenal sebagai alam bawah sadar ini itu memang menampung segala macam kesan-kesan dalam kehidupan ya, yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ketika kita terkenang atau berhadapan dengan suatu situasi yang mungkin hampir cocok ya dengan ingatan yang menyenangkan, maka kemudian kita juga muncul perasaan bahagia itu. Ketika muncul suatu kenangan yang suatu peristiwa yang cocok dengan kenangan yang tidak menyenangkan, itu juga akan muncul rasa tidak senangnya. Itu semuanya dari bawah sadar, dan itu langsung terhubung, terasosiasi dengan ini, terasosiasi dengan ini. Itu semuanya sudah terasosiasi, sudah terhubung, karena itu memang ingatan di dalam bawah sadar. Kalau ini tidak dikuras, ya, tidak dikuras, tidak dikeluarkan, ini juga bisa menimbulkan penyakit batin, penyakit mental, penyakit kejiwaan. Nah, oleh karenanya kita juga harus menguras ini, mengeluarkan ini. Harus tahu caranya. Jadi yang kita kelola di dalam meditasi elemen api ini bukan cuma berkaitan dengan fisik saja, kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental kita. Ya. Ini harus kita kuras, kita keluarkan. Sampah ini harus kita buang secara berkala. Nah, bagaimana caranya? Mungkin besok ya atau lusa kita akan bahas lebih banyak lagi. Sehingga kita benar-benar terbebas dari masalah penyakit fisik maupun penyakit mental. Ya. Jadi kemanapun badannya sehat, mentalnya bahagia. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada beban, tidak ada sampah di dalam disimpan. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Harapan baiknya tercapai. Sudah 1 jam. Apa ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Tidak ada ya? Ada. Baik, kita lanjut besok malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Namo Buddhaya. Romo, terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih, Mega. Bye-bye. Terima kasih. Yo, terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Ibu.